Selamat pagi, salam sejahtera, Oma, Opa, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Senang sekali pada hari ini 5 September, saya Tania ditemani oleh tamu yang istimewa, Pastor Patricius Yuyanan MSC. Kembali di acara Oke hari ini Orang Kudus hari ini. Selamat datang Pater Patris. Selamat jumpa. Terima kasih sudah berkenan hadir di acara Oke hari ini. Pater, sebelum kita mulai acara kita, mungkin Pater bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu untuk para pemirsa yang mungkin belum pernah berjumpa atau melihat Pater di channel ini. Pasti baru pertama kali ini Silakan Pater. Sekarang dan nama saya Pastor Patricius Yuyanan MSC, Misionaris Sacratissimi Cordis Jesu, Misionaris Hati Kudus Yesus. Saya bekerja di Komisi Karya Sosial Tarekat MSC Indonesia dan saya lebih khusus di karya-karya sosial kategorial. Sejak saya ditabiskan dan sejak 27 tahun hidup membiara, saya full di karya-karya sosial. Belum pernah saya bekerja di paroki, saya full di karya-karya sosial kategorial. Dan lebih banyak kerja-kerja ke daerah-daerah pelosok, ke Papua, ke Maluku, ke Kalimantan Barat, di mana karya-karya sosial Tarekat MSC berada. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini ya Dokter Tania. Terima kasih Pater. Nah kita lanjut nih Pater untuk sharing. Jadi pada hari ini, ini istimewa karena yang kita peringati pada hari ini adalah salah satu orang kudus modern ya Pater ya. Jadi hari ini kita memperingati tentang Santa Teresa dari Kalkuta. Mungkin Pater bisa cerita sedikit bagaimana kehidupan awal Ibu Teresa saat itu, bagaimana beliau kita tahu lahir di Albania tapi terkenal Santa Teresa atau Ibu Teresa dari Kalkuta. Mungkin Pater bisa menceritakan sedikit. Pertama, kekaguman saya kalau di mana-mana di beberapa media menggabungkan fotonya Santa Teresa dari Kalkuta ini dengan Yohanes Paulus II. Bagi saya itu kekaguman, pertama kekaguman, karena ini dua tokoh di abad modern yang sangat-sangat terkenal. Pesan-pesan moral, tapi juga kehidupan mereka saja sudah menjadi pesan bagi kita. Santa Teresa dari Kalkuta biasanya orang memakai menulis beda-beda, tapi yang biasa dipakai adalah sebenarnya Teresa tanpa Teresia, ya biasanya Teresa. Teresa itu adalah nama aslinya Agnes Goncia Bonconcio, dan itu berarti Agnes si bungsu kecil Bonconcio. Bonconcio berarti kuncup mawar atau bunga kecil. Itu biasa dikaitkan dalam kaitan dengan latar belakang. Bahkan disebutkan itu dalam bahasa Albania. Berarti dia berasal dari sana, latar belakang dari Albania. Agnes Goncia Bonconcio ini, dia lahir pada tanggal 26 Agustus 1910 di Albania. Sekarang menjadi negara Republik Makedonia. Dan meskipun dia lahir pada tanggal 26 Agustus, ia menganggap 27 Agustus hari di mana ia dibaptis menjadi ulang tahunnya. Ini luar biasa kalau latar belakang sejarahnya, ya. Dan dia menganggap bahwa di mana dia dibaptis itu adalah tanggal kelahirannya. Dan ketika itu disebutkan bahwa ketika ia baru berusia 8 tahun, ayahnya meninggal. Itu tahun 1919. Dan dia lahir dari anak bungsu dari keluarga, lahir dari pasangan Nicole dan Drana Bonconcio. Dan itu sejak kecil Agnes ini sudah terpesona oleh cerita-cerita dan kehidupan misionaris
dan pelayanan mereka di Benggala, India. Itu berarti sudah ada cerita-cerita yang sejak kecil tentang pelayanan di India. Dan itulah yang membuat Teresia merasa terpanggil. Kita mendengarkan bahwa pada usia 12 tahun ia sudah merasa yakin akan pilihan hidupnya dan memutuskan menjadi seorang biarawati. Dan pada usia 18 tahun, bulan September 1926, Agnes masuk biara Suster Loreto di Irlandia. Dan ia memilih nama Suster Maria Teresa sebagai kenangan akan Teresia dari Lisieux. Nama karena salah satu yang menginspirasi. Sebenarnya dia merasa terinspirasi dari Santa Teresa dari Lisieux. Itulah yang menyebabkan kalau kita membaca juga dalam data-data secara lainnya, bagaimana kehidupannya, bagaimana pengabdiannya, tetapi juga perjuangannya dekat dengan Tuhan, itu terinspirasi oleh Santa Teresa dari Lisieux. Nah, menarik sekali nih Pater. Jadi kalau kita lihat ini seperti ada beberapa babak ya kehidupannya Teresa. Ini seperti ada beberapa babak. Tadi seperti yang Pater telah sampaikan, dari usia sangat muda sudah terinspirasi. Tapi ternyata setelah di Irlandia, bergabung di Irlandia di usia yang cukup muda, lalu pindah lagi ke India. Nah, mungkin bisa diceritakan oleh Pater, mungkin apakah ini kepindahan ke India ini yang sungguh-sungguh menguatkan, atau mungkin ada pengalaman spiritual apa yang dialami oleh Ibu Teresa saat itu? Kalau dari data sejarah menyebutkan bahwa dia tergabung sebagai biarawati di Suster Loreto di Irlandia, itu kemudian dia diutus ke India. Sampai di sana dia menjadi guru. Ya, disebutkan dia menjadi guru. Dan hari-hari hidupnya sebagai guru itu mengantarkan dia pada melihat keprihatinan yang terjadi di India. Terutama disebutkan bagaimana perjumpaan dengan kaum papa miskin, kaum tersingkir, penderitaan di India. Disebutkan dalam data sejarah, kita mengucapkan kaul pertama 1931, Teresa ditugaskan untuk mengajar di sekolah putri Santa Maria, Kalkuta. Dan dia tetap mengajar. Akan tetapi kita tidak bisa menyangkal bahwa sebagai orang yang terpanggil, walaupun dia mengajar sebagai guru, tetapi dia merasakan bagaimana penderitaan yang terjadi dalam lingkungannya, yang terjadi di tengah masyarakat. Semakin kita dekat dengan Tuhan, memang yang merasa terpanggil untuk panggilan yang berikutnya. Bahkan Santa Teresa dari Kalkuta ini merasakan, saya mendapatkan panggilan yang berikutnya. Ada banyak kepustakaan yang menyebutkan bahwa sebagai guru dia mengajar, tetapi kemudian dia mendapat yang disebut panggilan yang sesungguhnya. Ya. Luar biasa. Jadi memang dalam perjalanan hidup ini memang ternyata tidak selalu berhenti pada satu panggilan ya, Pater ya. Kalau melihat itu cerita dari Ibu Teresa ini, ternyata Ibu Teresa ini merasakan panggilan kedua yang bahkan juga kalau misalnya nanti Pater menceritakan lagi lebih lanjut, saya melihat perjalanan karya Ibu Teresa ini mungkin lebih karena panggilan keduanya ini Pater. Mungkin Pater bisa ceritakan lagi kepada kami tentang karya-karya dari Ibu Teresa ini selanjutnya. Berangkat dari panggilan kedua yang dia terima tahun 1946, dan itu disebutkan bahwa dia dalam perjalanan untuk retret tahunan. Sama seperti biarawati, biasanya ada setiap tahun itu ada retret tahunan. Retret itu adalah kesempatan untuk bermenung. Dan di sana dalam perjalanannya, dia dalam perjalanan menuju ke retret itu, dia disebutkan bahwa dia menerima panggilan, inspirasi, berupa panggilan dalam panggilannya. Itu panggilan kedua, panggilan dalam panggilan. Sama seperti orang yang dipanggil hidup membiara, lalu dia merasa terpanggil oleh penderitaan, oleh
kecemasan, ketakutan yang ada di tengah dunia. Maka dari situ dia kemudian berjuang untuk menjalankan panggilannya. Disebutkan tanggal 21 Desember pada tahun 1946, kemudian dia pertama kali keluar masuk perkampungan Kumu di India. Ini. Dan ia mengunjungi keluarga-keluarga, membasuh borok dan luka beberapa anak, merawat seorang bapak tua yang tergelak sakit di pinggir jalan, dan merawat seorang wanita sekarat yang hampir mati karena kelaparan dan TBC. Dan yang pasti panggilan kedua ini sungguh-sungguh membuat dia bergerak. Saya mau melaksanakan hal ini. Kita membaca dalam buku-buku tulisan-tulisan tentang Santa Teresa dari Kalkuta ini, maka kita menemukan di sana inspirasi semangat bagaimana orang kuat untuk menjalankan panggilan. Dia sebutkan panggilan dalam panggilan tadi. Ya Pater, jadi kalau kita lihat ini bagaimana kuatnya panggilan kedua atau panggilan dalam panggilan ini, karena saya membayangkan saat itu Pater, kita melayani, Ibu Teresa melayani orang yang paling hina, ya, orang yang paling papa, orang yang paling hina, dan belum tentu kalau dari kita baca dari buku-buku juga awal-awal itu tidak banyak yang ikut membantu ya Pater ya. Jadi awal-awal itu saya bisa membayangkan betapa ada pergumulan dan tantangan yang luar biasa yang dihadapi oleh Ibu Teresa. Nah, lalu setelah bagaimana perjalanan sampai akhirnya terbentuklah kongregasi yang didirikan sendiri oleh Ibu Teresa, Misionaris Cinta Kasih. Data sejarah menyebutkan sebagaimana setiap orang yang mengalami panggilan dalam panggilan, dia pasti akan berhadapan, apalagi Ibu Teresa dari Kalkuta, dia sudah bergabung di kongregasi ya Suster-Suster Loreto. Dan kemudian dia merasa terpanggil lagi untuk melakukan, maka tentu dia berjuang. Dia berjuang untuk melakukan panggilan dalam panggilan tadi. Maka dia berjuang untuk menjalankan itu, dia berkunjung ke perkampungan-perkampungan dan dia memulai. Maka dalam perjalanan disebutkan tahun 1950, kemudian atas restu dari Vatikan, disebutkan di situ, pada tanggal 7 Oktober 1950 memulai sebuah kongregasi yang kemudian diberi nama Kongregasi Misionaris Cinta Kasih. Sebagai seorang biarawati, kemudian dia berjuang, ya saya sampaikan tadi 1950 itu restu dari Vatikan. Kemudian dia mendirikan para suster putri cinta kasih, kan putri-putri cinta kasih. Dan apa yang terjadi? Dia memulai dengan cuma 13 orang. Dan data sejarah menyebutkan bahwa dia mulai menjalankan panti asuhan, rumah bagi penderita AIDS dan pusat amal. Dan dia mulai dari situ, maka mulailah karya-karyanya. Yang paling terkenal yaitu tahun 1952 Ibu Teresa membuka Home for the Dying pertama di atas lahan yang disediakan oleh pemerintah kota Kalkuta. Ini menarik karena apa yang dilihat, keprihatinan dari Teresa Kalkuta ini ternyata menggerakkan juga pemerintah. Sehingga mereka memberikan lahan untuk gerakan ini. Walaupun memulai cuma hanya 13 orang, tetapi kemudian dia berkembang pesat sampai 4.000 dan memulai di India, tetapi kemudian dia tersebar di seluruh dunia. Ini gerakan yang luar biasa. Data sejarah menyebutkan bahwa dia tetap pada konsisten, kongregasi ini tetap konsisten. Tahun 1960-an membuka lagi penampungan, panti asuhan, dan rumah lepra di seluruh dunia. Dan rumah pertama di luar India itu dibuka di Venezuela pada tahun 1965 dengan 5 suster. Selanjutnya juga di Roma, di Tanzania, Austria, dan selanjutnya di berbagai negara di Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika.
saya melihat bahwa kekuatan besar dari penyebaran, pembukaan kongregasi ini, karya-karya nyata dari kongregasi ini tidak lain karena apa yang mereka pilih untuk orang tersingkir, terpinggirkan, yang terbuang, itu menjadi perhatian dari begitu banyak orang. Banyak orang mendukung pilihan ini. Itulah yang menyebabkan bagi saya karya-karya amal kasih yang dibuat oleh kongregasi yang didirikan oleh Suster Teresa dari Kalkuta ini menjadi karya-karya yang bertumbuh dengan sangat besar. Karya ini mendunia ya Pater ya? Ya. Bisa diterima meskipun misalnya ini adalah bidang-bidang yang menurut saya juga ini yang mungkin yang paling tidak nyaman. Ya. Mengurus orang kusta, ya. Orang yang sudah dalam sakratul maut, yang miskin dan papa. Tapi luar biasa sekali penyertaan Tuhan dalam karya-karya yang dilakukan oleh Santa Teresa ini. Nah, pada Ibu Teresa ini meninggal baru-baru saja ya. Maksudnya saya bilang baru-baru saja, ini kan kita bilang modern ya Pater ya, tidak merupakan 100 tahun yang lalu. Tapi ini juga masih di dalam abad ini. Jadi bisa Pater ceritakan bagaimana perjalanan akhir kehidupan dari Ibu Teresa sebelum menjadi santa? Oma, opa, bapak, ibu, saudara-saudara yang terkasih, saya termasuk salah satu yang mengagumi misi dari Ibu Teresa dari Kalkuta ini. Mengapa demikian? Tadi seperti Tania katakan, karya-karya amal kasih yang dilakukan adalah karya-karya yang berisiko sebenarnya. Orang melayani orang sakit di pinggir jalan, orang melayani orang-orang yang terpinggirkan, terbuang, dan dia menyebar di seluruh dunia. Bahkan disebutkan dari data sejarah tahun 1996, ia sudah menjalani 517 misi di lebih dari 100 negara. Ini luar biasa. Karena itu, apa yang dibuat itu sebenarnya dibuat dalam misi ini sebenarnya dengan sendirinya di berbagai negara itu menunjukkan bahwa mereka menunjuk hal yang seringkali kita kurang perhatikan. Jadi lewat Ibu Teresa dari Kalkuta dengan para susternya, mereka menunjuk bahwa inilah yang sebenarnya panggilan kita untuk melayani yang terbuang, yang tersingkir, yang kurang diperhatikan. Dampaknya besar karena seluruh dunia pasti melihat, karya-karya pelayanannya. Mereka dengar saja Bu Teresa dari Kalkuta sudah tahu, ini karya-karya pelayanannya. Mereka melayani yang terhingga dan melayani lintas batas. Ini. Karena itu apa yang terjadi pada akhir hidupnya? Data sejarah menyebutkan bahwa Ibu Teresa mengalami serangan jantung ketika di Roma pada tahun 1983 saat mengunjungi Paus Yohanes Paulus II. Setelah itu kemudian dia menjalani, walaupun dalam kondisi sakitnya, ini poin yang penting. Dia terus-menerus melayani. Serangan jantung itu tidak mengurangi semangatnya untuk terus-menerus melayani. Bahkan dia masih terus-menerus, bahkan kongregasinya masih terus memilih dia untuk memimpin tarekatnya sampai akhir hidupnya. Ya. Data sejarah menyebutkan tahun-tahun terakhir hidupnya, meskipun mengalami gangguan penyakit yang cukup parah, Ibu Teresa tetap mengendalikan kongregasinya dan serta menanggapi kebutuhan orang-orang miskin di gereja. Dan ini satu hal yang prinsip hidup. Kalau kita terus-menerus melayani, walaupun di tengah sakit, penyakit, maka kita percaya bahwa Tuhanlah yang memberikan kekuatan pada kita. Kalau kita melihat akhir hidupnya, disebutkan pada tanggal 5 September hari ini ya. Hari ini tahun 1997 jam 9.30 malam hidup Ibu Teresa di dunia ini berakhir.
Jadi walaupun sudah mengalami gangguan kesehatan, tapi dia terus bekerja. Bahkan sampai tanggal. Kalau itu hari ini kita memperingati itu pas di tanggal kematiannya. Ya, yang menarik juga nih Pater, kalau kita baca buku-buku ini. Jadi 1997 Ibu Teresa berpulang dan sudah dikanonisasi dalam kurun waktu yang cukup singkat ya Pater. Menurut dari berita-berita yang kita baca, jadi Ibu Teresa ini dinyatakan orang kudus oleh Paus Fransiskus pada tanggal 4 September 2016. Mungkin kalau dibandingkan dengan orang kudus yang lain, kita bisa melihat hanya membutuhkan 19 tahun saja dari waktu kepulangannya. Betul. Ibu Teresa sudah menjadi Santa Teresa dari Kalkuta. Nah, akhir dari sharing kita ini Pater, apa pesan-pesan yang bisa Pater sharingkan atau kita pelajari, kita teladani dari Santa Teresa ini? Satu hal yang penting adalah waktu dia meninggal, ya, kemudian tanggal 5 September meninggal, dan kemudian tanggal 13 September itu dimakamkan, prosesnya dia menjalani proses kenegaraan, upacara kenegaraan di pemerintahan India. Itu mau menunjukkan kepada kita bahwa apa yang dibuat oleh Santa Teresa dari Kalkuta itu sungguh luar biasa. Mendapat tanggapan dari pemerintah dan dari seluruh dunia. Maka kalau kita bertanya apa yang kita pelajari, maka dimensi yang pertama adalah berbuat baik. Punya keprihatinan menjawab kondisi yang terjadi di tengah masyarakat. Dimensi yang kedua yang bisa kita renungkan, ya, Teresa dari Kalkuta menunjukkan imannya yang luar biasa. Imannya yang luar biasa kepada Tuhan, karena itu tadi disebutkan panggilan dalam panggilan. Dan dia bergerak untuk menjawab panggilan dalam panggilan itu. Itu sungguh sesuatu yang luar biasa. Maka imannya pada Tuhan itu sungguh yang luar biasa. Bahkan disebutkan kita dipanggil untuk setia. Saya sangat terkesan, kita dipanggil bukan untuk sukses, tetapi kita dipanggil untuk setia. Itu satu ungkapan dari Teresa. Maka dia setia pada Tuhan, setia pada Yesus, dan dia setia untuk terus berkomitmen dalam karya-karya sosial ini. Maka itulah panggilan kita. Dua poin itu yang mengungkapkan kepada kita apa yang dilakukannya menjadi kekuatan gereja. Karena itu, Paus Yohanes Paulus II menyatakan Teresa dari Kalkuta sebagai beata tahun 2003. Kemudian Paus Fransiskus, yang paus kita sekarang, menyatakan Ibu Teresa dari Kalkuta sebagai orang kudus, sebagai santa, itu tanggal 4 September 2016. Karena bagi saya penghayatan hidup ini, panggilan dalam panggilan, teladan hidupnya, ketulusannya, tetapi juga karya amal kasihnya yang tersebar di seluruh dunia. Selain itu ada banyak poin lagi yang kita bisa renungkan dari Santa Teresa dari Kalkuta. Itu. Terima kasih banyak Pater Patris, luar biasa ini, saya terkesima sebenarnya mendengarkan kisah tentang Santa Teresa dari Kalkuta. Pater, sebelum kita akhiri acara kita, saya mohon Pater untuk berkenan memimpin doa kita sama-sama kepada Santa Teresa dari Kalkuta. Oma Opa, Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih, mari kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang kami puji dan kami sembah. Terima kasih atas teladan hidup dari Santa Teresa dari Kalkuta. Kami yakin dan percaya Engkau memanggil dia untuk menunjukkan kepada dunia panggilan kami, hidup kami bagi yang termiskin, terpinggirkan dan terbuang. Terima kasih atas teladan hidup dari Santa Teresa dari Kalkuta. Semoga hari-hari hidup kami
kami juga ada menjadi berkat bagi yang tersingkir, yang terbuang, sebagaimana yang sudah ditunjukkan oleh Santa Teresa dari Kalkuta. Doa ini kami haturkan ke hadirat-Mu dengan pengantaran Kristus Juru Selamat kami. Amin. Santa Teresa dari Kalkuta, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sekali lagi Pater Patris untuk kehadirannya pada acara pada hari ini. Baik, Oma, Opa, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, semoga dengan teladan Santa Teresa dari Kalkuta kita semakin peka dan kita tidak ragu-ragu lagi untuk menyentuh dan menjamah orang-orang di sekitar kita, bahkan dalam keadaan yang sangat terkucilkan, sangat menderita sekalipun. Karena kita percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai langkah-langkah kita. Baik, sampai jumpa di acara Oke hari ini, Orang Kudus hari ini berikutnya.